Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, saya dari manajemen 2. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Baik, judul-judul buku yang saya pilih adalah 1. Pengaruh kas bebas dan keputusan pendanaan terhadap nilai pemegang saham dengan set kesempatan investasi dan dividen sebagai varian moderasi. Kedua, sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. Ketiga, inflasi di Indonesia. Keempat, dampak manajemen laba terhadap relevansi informasi akuntansi. Kelima, pengungkapan sustainability report dan kinerja keuangan. Keenam, pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Ketujuh, kinerja efisiensi teknis Bank Pembangunan Daerah. Kedelapan, pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan lever terhadap manajemen laba. Kesembilan, aspek yuridis transformasi hukum keuangan publik ke keuangan privat terhadap pengelolaan kekayaan negara yang disitir pada BUMN. Dan yang terakhir, pengaruh board diversity terhadap nilai perusahaan dalam perspektif corporate governance. Oke, pengaruh aliran kas bebas dan keputusan pendanaan terhadap nilai pemegang saham dengan set kesempatan investasi dan dividen sebagai varian moderasi. Pendahuluan, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran politik para pemegang saham. Pemegang saham, kreator, dan manajer adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan perspektif berkenaan dengan perusahaan. Metode penelitian. Data penelitian ini berupa keuangan dipublikasikan tahunan yang telah diaudit yang terdiri dari neraca laba rugi dan laporan arus kas selama tahun 2005 sampai 2009. Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari situs resmi BRI www.idx.co.id dan melalui pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk hasil penelitian, dalam penelitian ini terdapat dua faktor antara cukup menjelaskan hubungan timbal balik antara proksi set kesempatan investasi. Faktor satu adalah indeks umum set kesempatan berbasis harga yaitu MVA/BFA dengan skor 0,924, MBFE/BFE dengan skor 0,909, dan yang terakhir FPPE dengan skor 0,455. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Aliran kas bebas berpengaruh negatif terhadap nilai pemegang saham. 2. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemegang saham. 3. Set kesempatan investasi dapat moderasi pengaruh positif aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham. Terima kasih. Tax planning, sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. Latar belakang adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang di dunia. Kalau yang pertama, rasa sulit bahkan tidak mungkin karena berkaitan erat dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan. Tax planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak sama dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Pembahasan menurut De Santoso dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, di mana pajak dianggap sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada untuk memelihara kesejahteraan umum. Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah dianggap harus memberikan kontraprestasi yang seimbang dengan uang yang dibayarkan.
Jadi kesimpulannya yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. Inflasi di Indonesia, sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya. Latar belakang krisis moneter yang melanda negara-negara anggota ASEAN telah memporak-porandakan struktur perekonomian negara-negara tersebut. Lanjut ke pengendalian inflasi, pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya pengendalian tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senang menggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan open market money. Oke, kita lanjut ke pembahasan perkembangan inflasi di Indonesia seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya. Fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi suatu dari berbagai penyakit ekonomi makro yang meresahkan pemerintah, terlebih lagi masyarakat. Memang menjelang akhir pemerintah Orde Baru sebelumnya krisis moneter, angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Jadi kesimpulannya, masalah inflasi di Indonesia ternyata bukan saja merupakan fenomena jangka pendek, tetapi juga merupakan fenomena jangka panjang. Dalam arti bahwa inflasi di Indonesia bukan semata-mata hanya disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan kebijaksanaan di sektor moneter oleh pemerintah yang seringkali dilakukan untuk tujuan menstabilisasikan struktur tingkat harga umum dalam jangka pendek, tetapi juga mengindikasikan masih adanya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya dapat dibatasi. Terima kasih. Dampak manajemen laba terhadap relevansi informasi akuntansi bukti empiris dari Indonesia. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, standar akuntansi keuangan menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria utama adalah relevan dan reliable. Informasi akuntansi dinyatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan, dan informasi tersebut adalah reliable apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakaian informasi tergantung dengan informasi tersebut. Lanjut kita ke manajemen laba. Sampai saat ini manajemen laba belum didefinisikan secara akurat dan berlaku secara umum. Walaupun demikian, Dechau dan Skinner menyebutkan dua definisi sudah dapat diterima secara luas, yaitu menurut Skipper, manajemen laba adalah suatu inversi yang disengaja dilakukan dengan maksud tertentu. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian mencakup semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta dari tahun 2003 sampai 2005. Sampel dalam penelitian kali ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Langkah ini perlu ditempuh untuk meningkatkan komparabilitas perusahaan dalam sampel. 2. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, perbankan, asuransi, dan institusi keuangan lainnya. 3. Industri dengan jumlah perusahaan yang kurang dari 10 perusahaan dapat setiap tahunnya tidak termasuk dalam pemilihan sampel. Kesimpulan, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji relevansi laba dan nilai buku ekuitas dalam konteks perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti yang telah dihipotesikan sebelumnya. Sustainability Report dan kinerja keuangan. Pendahuluan, pengungkapan laporan berlanjutan telah berkembang menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap organisasi. Sustainability Report menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Banyak organisasi yang sudah mulai beralih dari cara tradisional yang hanya melaporkan aspek keuangan berubah ke arah yang lebih modern, yakni melaporkan semua aspek baik keuangan maupun non-keuangan kepada para pemangku kepentingan. Kinerja keuangan. Menurut Ross et al. 2003, kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui analisis rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Metode penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah dilaporkan keberlanjutannya
organisasi dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur, tambang, dan jasa. Karena ketiga sektor industri tersebut yang memenuhi kriteria menyampaikan sustainability report secara konsisten selama periode 2009-2011. Sampel penelitian adalah skor pengukuran sustainability report setiap dimensi sebagai variabel independen dan kinerja organisasi sebagai variabel independen. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengujian hipotesis, analisis, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dimensi ekonomi dari sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Metode penelitian. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang berada pada kawasan industri Maluku berdasarkan data Departemen Perindustrian dan Perdagangan Maluku tahun 2004. Dari jumlah perusahaan manufaktur yang berada pada kawasan industri Maluku, diambil secara acak 100 perusahaan manufaktur. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan kepada 3 orang manajer level atas dan menengah untuk tiap-tiap perusahaan yang dijadikan sampel. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 300, sedangkan kuesioner kembali berjumlah 76. Setelah melalui proses pengeditan, 5 kuesioner tidak dapat digunakan dalam analisis selanjutnya karena jawaban yang tidak lengkap, sehingga data yang layak dianalisis berjumlah 71 kuesioner. Mari kita ke hipotesis. Peningkatan atau penurunan senjangan anggaran tergantung pada sejauh mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasinya, yang merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen yang dimilikinya. Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran goals yang ingin dicapai oleh organisasi. Organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada, serta tekad dari dalam diri untuk mengabdi kepada organisasi. Pendekatan kontingensi. Penelitian sebelumnya mengidentifikasikan hasil yang saling bertentangan mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Sebagian peneliti menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan mengurangi kecenderungan untuk menciptakan kesenjangan anggaran. Hal ini terjadi karena bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi winner. Untuk mengukur komitmen organisasi digunakan 8 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Koch dan Well 1980 dengan skala 1 sampai 7. Kesimpulannya, dari hasil analisis regresi pada persamaan 1 dan perhitungan matematis Patrial de Verve menerima hipotesis 1, yaitu komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran dan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran, sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi dan senjangan anggaran dipengaruhi oleh variabel moderating. Kinerja efisiensi teknis Bank Pembangunan Daerah. Pendekatan Data Envelopment Analysis (DAA). Efisiensi merupakan indikator penting dalam mengatur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan. Dan analisa pembahasan hasil pengukuran terhadap kinerja efisiensi keseluruhan BPD dengan menggunakan metode DAA selama periode 2006 sampai 2007 menunjukkan peningkatan efisiensi dari 81% menjadi 89%, tapi masih di bawah nilai maksimal 100%. Sebuah bank dapat mencapai tingkat efisiensi tertinggi 100% jika sudah mampu melakukan efisiensi dalam penggunaan inputnya atau sudah mampu memanfaatkan semua kemampuan potensial yang dimiliki untuk produksi. Dan sebaliknya, bank yang nilai efisiensinya di bawah 100% harus dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan input dan atau harus memaksimalkan semua kemampuan potensial yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Implikasi
Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan salah satu kelompok bank yang turut berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, BPD diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasinya dan memberikan kinerja efisiensi yang terbaik sebagai lembaga keuangan yang mampu mendukung dengan maksimal pembiayaan pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh board diversity terhadap nilai perusahaan dalam perspektif corporate governance. Pendahuluan krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 di Asia mengakibatkan kondisi perekonomian di beberapa negara menjadi buruk. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi tersebut. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki, meskipun bukan menjadi satu keharusan bagi seseorang yang akan masuk dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis. Akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi. Untuk kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: A. Terdapat faktor subjektivitas dalam memperoleh data yang berkaitan dengan variabel keberadaan etnis Tionghoa dalam anggota dewan, dan latar belakang pendidikan di mana peneliti juga tidak melakukan cross-check data dengan sumber lain, seperti website perusahaan. Jumlah sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini hanya 48 perusahaan yang dikarenakan tidak kelembagaan data yang disajikan oleh masing-masing perusahaan. Balance scorecard sebagai pengukuran kinerja masa depan. Pendahuluan, perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini tampak demikian pesat. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan teknologi yang ada. Adanya perkembangan teknologi ini telah mengakibatkan iklim persaingan bisnis semakin ketat. Hal ini akan mendorong kebutuhan akan suatu informasi menjadi suatu hal yang esensial, sehingga iklim persaingan bisnis yang ada berubah dari persaingan teknologi atau industrial competition menjadi persaingan informasi. Salah satu aspek pentingnya alat ukur kinerja perusahaan adalah bahwa alat ukur kinerja perusahaan dapat dipakai oleh pihak manajemen sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen serta unit-unit terkait di lingkungan organisasi perusahaan. Perspektif finansial. Menurut Kaplan, pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Terus, perspektif customer dalam balance scorecard mengidentifikasikan bagaimana kondisi customer mereka dengan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor mereka. Pengukuran kinerja dan strategi perusahaan. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengukuran kinerja suatu perusahaan. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan. Hal ini disebabkan karena ukuran keuangan inilah yang paling mudah dideteksi. Kesimpulannya, konsep balance scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang berusaha menerjemahkan strategi organisasi ke dalam serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat diukur secara kontinu. Balance scorecard meninjau peningkatan kinerja sebuah organisasi dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, customer, proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan. Untuk persamaan dan perbedaannya, mungkin hanya saya bisa menyampaikan persamaannya adalah mempunyai struktur jurnal yang hampir sama atau tentang meliputi angka atau keuangan, dan perbedaannya adalah materi atau topiknya berbeda atau dengan dikemas dengan berbeda. Kesimpulan, berdasarkan ke-10 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap permasalahan dalam konteks keuangan pasti terselesaikan atau ada jalan keluarnya dengan menggunakan metode keuangan dalam masalah tersebut. Dari presentasi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Saya hanya manusia biasa, makhluk ciptaan Tuhan yang tidak